Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang kembali di Bible Talk. Saudara-saudara, di dalam sesi Bible Talk hari ini kita akan bersama-sama melihat sebuah kitab, yaitu kitab Mazmur. Nah saudara-saudara, kitab ini nantinya kita tidak hanya akan pelajari dari pengantarnya saja, tapi saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama memahami bagaimana mengaplikasikan kitab Mazmur ini di dalam kehidupan beribadah kita, baik ibadah secara personal maupun juga secara komunal. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam introduksi pengantar dari kitab Mazmur, saya mengajak kita memperhatikan setidaknya dua hal yang harus kita perhatikan di dalam kita memahami, membaca kitab Mazmur. Nah saudara-saudara, ini istilah yang saya pakai bukan untuk menegur saudara-saudara yang mungkin kadar kolesterolnya kurang baik ya, tapi ini untuk membantu kita bersama-sama memahami akan dua hal ini, yaitu ada jarak yang sangat luas, jarak yang sangat jauh antara kita pembaca di masa kini dan juga penulis Mazmur waktu itu dan juga pembaca Mazmur yang pertama. Yang saudara-saudara, yang pertama kita bisa melihat adanya rentang waktu yang panjang sekali di antara penulis Mazmur dan juga kita. Mazmur kira-kira saudara-saudara dituliskan 2500 sampai 3500 tahun yang lalu. Sebuah jarak waktu yang sangat panjang. Dan juga saudara, yang kedua adalah masalah budaya. Budaya waktu itu, budaya orang Ibrani, budaya orang Israel, dengan budaya kita sebagai orang-orang modern masa kini, budaya kontemporer, jelas sangat jauh berbeda. Tapi saudara-saudara, meskipun banyak perbedaan, khususnya di dalam dua hal ini, ada satu hal, ada satu pribadi yang tetap sama, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah berubah, saudara-saudara. Dan ini berita baik bagi setiap kita untuk memahami kitab Mazmur di masa kini. Tuhan yang sama yang bekerja di masa lalu adalah Tuhan yang juga bekerja di masa kini bagi setiap kita. Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam pengantar dari kitab Mazmur. Saudara-saudara, kitab Mazmur berasal dari sebuah kata di dalam bahasa Yunani, yaitu Salmos, yang berarti Mazmur. Dan ini juga mirip dengan asal katanya dari bahasa Ibrani, yaitu Mizmor, yang dapat berarti sebuah Mazmur, a psalm. Nah saudara-saudara, dalam Alkitab bahasa Ibrani, judul dari kitab ini adalah Tehillim, yang berarti puji-pujian, praises. Nah saudara-saudara, dari nama asal kata dari kitab Mazmur ini pun kita bisa melihat bahwa memang kitab Mazmur adalah kitab yang penuh dengan puji-pujian, berisi dengan banyak sekali lagu, nyanyian. Dan saudara-saudara, kita juga bisa melihat ada beberapa penulis dari Mazmur-Mazmur yang ada di dalam kitab Mazmur. Ada Daud, ada Asaf, ada Bani Korah, ada Musa, dan juga ada banyak penulis-penulis yang lainnya. Saudara-saudara, kitab Mazmur merupakan kumpulan dari 5 buku, saudara-saudara. Ini dibagi ke dalam beberapa pasal sebagai berikut. Ada pasal 1 sampai 41, pasal 42 sampai 72, pasal 73 sampai 89, 90 sampai 106, 107 dan sampai 150 pasal yang terakhir. Nah, saudara, hal yang menarik yang mungkin kita jarang perhatikan adalah setiap akhir dari kumpulan kitab ini, buku pertama menuju ke buku kedua dan seterusnya, ada doksologi, ada puji-pujian, segala kemuliaan bagi Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, amin, ya amin, kira-kira seperti itu. Dan itu saudara terpampang di dalam setiap akhir dari kumpulan buku ini, yaitu di pasal 41, 72, 89, 106, dan 150. Dan saudara, kalau kita melihat kitab Mazmur, ini sebuah kitab yang banyak sekali ragam jenisnya. Ada banyak sekali jenis puji-pujian di dalam sana. Ada banyak sekali jenis Mazmur. Saudara, yang pertama kita bisa melihat ada Mazmur pujian. Nyanyian, lagu yang ditujukan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mazmur 8, Mazmur 19, 103, dan 104 menjadi contohnya. Yang kedua, saudara-saudara, ada Mazmur Haleluya, yaitu Mazmur yang diawali dan diakhiri dengan kata Haleluya. Terpujilah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Itu ada di dalam Mazmur 146 sampai 150. Kemudian saudara-saudara, ada Mazmur ratapan, baik ratapan yang bersifat personal, pribadi maupun juga komunal. Mazmur-mazmur yang berisi keluhan, pergumulan, beban kehidupan yang disampaikan oleh para penulis Mazmur ini kepada Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, juga ada Mazmur yang berisi ucapan syukur. Mereka bersyukur, para pemazmur bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan mereka, Tuhan sudah menjawab pergumulan mereka. Dan itu ada di dalam Mazmur-Mazmur 34, 116, 118, dan 138. Dan saudara, kemudian ada juga Mazmur pernyataan iman.
Mazmur yang menyatakan ungkapan kepercayaan umat maupun juga personal pemazmur-pemazmur ini kepada Tuhan. Ada Mazmur 23, 62, 63, 121, dan 131 menjadi contohnya. Kemudian saudara-saudara ada juga Mazmur yang bersifat pengingat atau remembrance. Mazmur ini biasanya berisi tentang sejarah bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan melakukan karyanya yang luar biasa di tengah kehidupan umatnya. Mazmur 78, Mazmur 136 menjadi contohnya. Dan kemudian saudara-saudara ada juga Mazmur hikmat. Mazmur yang berisi bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan ini dengan berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Mazmur 1, Mazmur 49, dan 119 menjadi contohnya. Dan yang terakhir saudara-saudara ada Mazmur kerajaan. Mazmur 45, Mazmur 98 menjadi contohnya. Ini adalah dua mazmur yang biasanya dipakai untuk upacara-upacara kerajaan. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, baik bagi kita mengambil sedikit rehat ya, atau intermezzo. Dan di dalam kitab Mazmur saudara-saudara bukan kebetulan ada sebuah kata yang namanya selah ya. Jadi kalau kita membaca kitab Mazmur ketika ada selah, itu artinya ini bukan untuk dibacakan katanya, tapi kita harus istirahat sejenak, menarik nafas, dan kemudian melanjutkan kembali pembacaan kitab Mazmur atau menyanyikan kitab Mazmur. Nah saudara, di dalam sesi selah ini saya mengajak kita untuk sedikit interaktif. Dan ada beberapa hal yang bisa kita bahas seperti semacam trivia quiz begitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam bagian selah ini. Nah saudara-saudara, pernahkah kita berpikir Mazmur apa yang paling panjang? Nah saudara-saudara, kayaknya kalau kita yang sudah khatam Alkitab, sudah habis baca Alkitab, pasti tahu betul bahwa Mazmur yang paling panjang adalah Mazmur 119 saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari Mazmur 119. Yang pertama, Mazmur ini mengisahkan bagaimana interaksi antara umat pemazmur dengan Tuhan, khususnya di dalam interaksi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada banyak sekali kata yang dipakai secara bergantian oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 untuk menggambarkan bagaimana mereka berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan. Ada firman, ada kata hukum, ada kata Taurat, dan lain sebagainya. Dan saudara, Mazmur 119 ini disusun secara akrostik atau menurut urutan dari huruf Ibrani, sebuah kaitan sastra yang sangat baik. Dan yang terakhir, jumlah ayatnya ya, ini paling panjang berarti ayatnya paling banyak. Kalau tadi dikatakan disusun secara akrostik, jumlah huruf Ibrani adalah 22 dan masing-masing huruf Ibrani itu diisi oleh 8 ayat. Maka jumlah ayat dari Mazmur 119 ini adalah 176 ayat. Nah saudara-saudara, demikian sesi selah yang pertama, dan mari kita masuk ke dalam bagian berikutnya dari perenungan pengantar kitab Mazmur. Nah saudara-saudara, berikutnya kita akan melihat kenapa sih Mazmur ini bentuknya harus Mazmur ya. Mengapa harus bentuknya nyanyian? Kenapa harus bentuknya sebuah nyanyian yang puitis? Saudara-saudara, hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah natur dari puisi Ibrani. Puisi Ibrani berbeda dengan puisi-puisi yang lainnya pada zaman itu. Karena puisi Ibrani mengajar atau mendidik pikiran kita melalui menggerakkan hati. Ketika mereka belajar sesuatu tentang Tuhan, mereka tidak sekedar menerima hal secara kognisi pada pertamanya, tapi hati mereka digerakkan lebih dahulu. Khususnya ketika mereka belajar tentang Tuhan, tentang firman Tuhan melalui kitab Mazmur. Dan yang kedua, saudara-saudara, puisi Ibrani adalah puisi yang musikal. Tidak mengherankan, makanya kita melihat Mazmur juga kita dapat memahami sebagai sebuah nyanyian. Puisi yang musikal, puisi yang menarik, memikat emosi, membangkitkan perasaan, dan kemudian menstimulir respon atau kehendak yang mungkin itu melampaui batasan kognisi, melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh para pembacanya. Nah saudara-saudara, selain itu kita bisa melihat puisi Ibrani ini kira-kira sifat-sifatnya, karakter-karakter yang mewakilinya apa saja. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke sana, kita bisa melihat bahwa semua yang tadi dijelaskan tentang puisi Ibrani seharusnya mengingatkan kita kepada satu dimensi yang mungkin jarang kita sentuh di dalam kita memahami firman Tuhan dan juga kita menyanyikan sebuah pujian, yaitu imajinasi. Saudara-saudara, imajinasi seharusnya membawa kita, khususnya memahami kitab Mazmur ini, untuk kita boleh dibangkitkan hati kita. Hati kita boleh digerakkan dulu, digelisahkan dulu, digelorakan dulu, untuk kemudian pikiran kita boleh terisi. Bagaimana kita harusnya memahami firman Tuhan yang kita baca itu. Dan kemudian ada gerakan dari tindakan kita. Ada respon yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, seperti yang tadi saya bilang, mari kita mencoba memahami karakter dari puisi Ibrani ini.
Nah, saudara-saudara, ada banyak sekali karakter yang bisa kita pahami, tapi saya mau memperlihatkan setidaknya dua karakteristik dari puisi Ibrani. Yang pertama adalah saudara-saudara tentang penggambaran atau imagery. Di dalam penggambaran ini, pemakaian penggambaran, ada dua tipe penggambaran yang dapat kita pahami yang banyak terdapat di dalam Mazmur-Mazmur. Yang pertama, saudara-saudara, adalah simile. Simile yaitu menyamakan dengan. Contohnya kalau kita bisa melihat di dalam Mazmur 42 yang sering sekali kita dengarkan lagunya ya, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Nah, saudara-saudara, ketika pemazmur bilang seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Tuhan. Jadi dia menggambarkan, mengandaikan seperti rusa, demikianlah jiwaku. Seperti rusa yang merindukan air, maka demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah pemakaian metafora. Metafora ini adalah pemakaian sesuatu untuk menggambarkan seseorang. Misalnya kita bisa melihat di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Daud waktu itu melihat Tuhan seperti gembala kehidupannya. Jadi dia menggambarkan bagaimana Tuhan itu memimpin kehidupannya, membawa dia ke padang rumput yang hijau, membawa dia ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya. Nah, saudara-saudara, inilah simile dan juga metafora. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi juga, kita bisa melihat bagaimana simile itu ada di dalam Mazmur 42 dan juga metafora ada di dalam Mazmur 23. Saudara-saudara, visual atau penggambaran ini juga akan sangat membantu kita membuka ruang imajinasi kita di dalam memahami mazmur-mazmur yang berkaitan dengan hal ini. Akan membantu kita untuk melihat bagaimana pemazmur itu menggambarkan relasi mereka, pergumulan mereka bersama-sama dengan Tuhan dengan hal-hal yang sangat visual, membawa kita kepada seakan-akan kepada sebuah realita itu yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Sebegitu dalamnya mereka ingin menggambarkan kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir, karakteristik dari puisi Ibrani adalah kita bisa melihat adanya paralelisme. Saudara, paralelisme ini kita bisa pahami di dalam beberapa bagian. Pertama adalah paralelisme antitesis. Ada dua kalimat yang saling berlawanan, tapi mereka nyambung. Ya, ada kalimat pertama yang kelihatannya mau menyampaikan A, dan kalimat kedua yang mau menyampaikan A aksen, kira-kira seperti itu. Dan kemudian ada juga paralelisme sintesis. Kalau tadi antitesis itu dua kalimat yang nyambung, tapi kok kayaknya maknanya berlawanan. Nah, sintesis ini dua kalimat yang nyambung dan maknanya saling melengkapi. Kemudian saudara, ada juga paralelisme sinonim, yaitu dua kalimat yang saling melengkapi dengan pemakaian kata yang memiliki makna yang mirip atau hampir sama. Dan kemudian saudara, ada juga paralelisme analogis, memakai analogi sesuatu di dalam dua kalimat yang bersambung. Kemudian ada juga paralelisme repetitif atau tangga atau klimaks, di mana kalimat-kalimat yang dipakai adalah kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Misalnya, pujilah Tuhan, pujilah Dia, pujilah, 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 sampai kepada satu titik kalimat itu dihabiskan dengan satu closing statement yang memuncak. Dan yang terakhir, saudara-saudara, adalah paralelisme inclusio. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat inclusio itu adalah ketika mazmur itu diawali dan diakhiri dengan kalimat yang mirip atau sama. Nah, saudara-saudara, ketika memahami semua ini, kita juga harusnya dibawa untuk melihat mazmur sebagai satu keutuhan. Ketika kita membaca mungkin misalnya Amsal, kita bisa melihat ada makna teologis di dalam satu kalimat atau satu ayat saja. Tapi ketika kita memahami Mazmur, mungkin kita bisa melihat, oh, dari satu kalimat misalnya Mazmur 42, kita hanya baca ayat 2 saja. Kita bisa melihat, oh, pemazmur mau menyampaikan kerinduannya kepada Tuhan. Tapi kita tidak bisa mendapatkan keutuhan dari narasi itu, keutuhan dari lagu itu yang harusnya kita pahami. Tidak hanya sekedar pemazmur ini mau menyampaikan kerinduannya saja, tetapi ada hal lain loh ternyata yang menyambung, yang membuat mazmur ini menjadi utuh. Jadi ketika kita memahami mazmur, saudara-saudara, pahamilah sebagai satu keutuhan, satu nyanyian, satu lagu. Nah, saudara-saudara, sampai bagian ini mungkin kita sudah ada yang sedikit ngantuk begitu ya, atau ada yang mulai terdistraksi. Nah, mari kita masuk ke dalam sesi Selah yang kedua, saudara-saudara ya. Nah, mari kita melihat dan coba menjawab pertanyaan ini. Adakah mazmur yang terpisah? Ya? Adakah mazmur di dalam Mazmur 1 sampai 150 yang kok kelihatannya ini dituliskan secara terpisah,
tapi kok ternyata harusnya ini satu kesatuan yang baik. Ya, ingat tadi yang poin terakhir yang saya katakan, bahwa pahamilah Mazmur sebagai satu kesatuan cerita atau satu kesatuan nyanyian. Nah, saudara, dari ada beberapa contoh mungkin Mazmur yang kelihatannya terpisah, ada satu yang sebenarnya kelihatannya terpisah tapi ini menjadi satu kesatuan nyanyian, yaitu Mazmur 42 dan Mazmur 43 ya, seperti yang tadi saya contohkan ketika mencontohkan imagery atau penggambaran simile. Nah, saudara, Mazmur 40 dan 43 tidak hanya bercerita mengenai ini ada orang yang pemazmur yang sangat merindukan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air yang tenang, demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Tuhan. Tapi saudara, kalau kita lihat Mazmur 42 dan 43, kita bisa melihat bahwa ada satu refrain, semacam refrain yang mengaitkan lirik demi lirik, bait demi bait di antara Mazmur 42 dan Mazmur 43. Yaitu ketika kita melihat ada kalimat yang diulang-ulang yang menyatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam batinku. Berharaplah di dalam Tuhan dan aku akan bersyukur lagi kepadanya karena dialah penyelamatku dan Allahku. Nah, saudara, ketika kita melihat Mazmur 42 dan 43 ternyata ada bagian ini loh, dan itu diulang-ulang. Nah, maka kita melihat Mazmur 42 bukan sekedar berbicara mengenai lagu yang suka kita nyanyikan gitu ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ternyata Mazmur ini hanya menyampaikan kerinduan kepada Tuhan. Ternyata bukan ya. Melalui kerinduan itu pemazmur bukan sekedar menyampaikan sebuah romansa belaka, tapi pemazmur ingin menyampaikan di dalam kerinduan dia, di dalam pergumulan dia menantikan Tuhan, ada harapan di sana. Makanya harapan itu diulang-ulang di dalam bagian referen ini. Ini yang harusnya juga menjadi perhatian kita. Tidak hanya kita melihat pengantarnya doang, bagus ya, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Tapi bagian ini juga harusnya kita perhatikan. Nah, saudara, inilah bagian sela yang kedua, dan kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya di dalam Bible Talk ini. Dan saudara, kayaknya kurang baik kalau kita tidak belajar melihat Mazmur ya secara singkat pada jelas. Kita sudah belajar pengantarnya, lalu bagaimana membaca Mazmur, bagaimana sedikit menganalisa Mazmur. Nah, saudara, di dalam sesi Bible Talk ini saya mengajak kita melihat beberapa Mazmur saja untuk kita melihat bagaimana kita bisa menganalisa, merenungkan lebih dalam lagi Mazmur-Mazmur yang ada, khususnya melalui karakteristik yang sudah dijelaskan tadi. Saudara, yang pertama, mari kita melihat ada Mazmur 1 ya, Mazmur yang paling pertama nih. Nah, di Mazmur yang 1 kita bisa melihat Mazmur ini dimulai dengan kata berbahagialah ya. Berbahagialah orang yang apa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Orang seperti ini adalah dikatakan pemazmur orang yang berbahagia. Dan setelah itu pemazmur mengatakan orang-orang ini tuh hidupnya seperti apa, jalannya seperti apa, dan buah kehidupannya seperti apa. Dan ada perbandingan saudara kalau lihat Mazmur 1 ini, pemazmur membandingkan orang benar, jalan orang benar, kehidupan orang benar dengan kehidupan orang fasik. Ada perbandingan yang sangat jauh di sana, dan pemazmur seakan-akan mau menutup Mazmur 1 dengan sebuah kesimpulan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan affirm, Tuhan berkenan dengan jalan orang benar, tapi jalan orang fasik ini akan menuju kebinasaan. Nah, saudara, kelihatannya seperti Mazmur 42 dan 43 tadi, kayaknya Mazmurnya selesai ya. Tapi kalau kita lihat di Mazmur yang kedua, saudara-saudara, ternyata ini adalah sebuah rangkaian nyanyian, Mazmur 1 dan Mazmur 2. Nah, ketika Mazmur 1 tadi diakhiri dengan Tuhan mengenal jalan orang benar, dan Tuhan tahu jalan orang fasik itu akan menuju kebinasaan. Nah, Mazmur 2 itu seperti menyambung orang fasik ini kerjaannya ngapain? Orang fasik itu kerjaannya seperti apa? Dan kita bisa melihat perilaku orang fasik itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat dari langit, dikatakan di sana, Tuhan tertawa. Tuhan seperti melihat sebuah pertunjukan komedi, dan Tuhan menunjukkan, orang fasik itu begini. Kalau begitu, ini loh, orang benar jalannya seperti apa. Orang yang jalannya dikenan Tuhan seperti apa. Dan di situ juga seperti ada kesimpulan, ada hikmat. Ingat bahwa Mazmur 1 dan Mazmur 2 adalah contoh dari Mazmur hikmat, saudara-saudara. Nah, di sini di ayat 10-11 dari Mazmur yang kedua, di sana ada hikmat yang mau dikatakan oleh pemazmur. Di sana dikatakan, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Lihat, ada juga paralelisme ya. Nah, saudara, di ayat 11 juga dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan takut
dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Ini sebuah hikmat di dalam kita menjalani kehidupan. Jangan sampai kita menjalani kehidupan seperti orang fasik, tapi seperti orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan. Dan saudara, lihatlah akhir dari Mazmur 2 ini. Sama bukan dengan pembukaan dari Mazmur 1. Berbahagialah. Ada kata berbahagialah di sana. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, ini sebuah hal yang menarik ketika kita melihat, membaca, merenungkan Mazmur dengan karakter-karakternya, sesuai dengan bagaimana seharusnya dia dituliskan, sesuai dengan pesan yang mau disampaikan dalam gaya penulisan nyanyian atau puisi ini. Saudara, Mazmur berikutnya yang saya mengajak kita coba untuk renungkan juga adalah Mazmur 23. Saudara, saat ini saya mau mengajak kita melihat ada penggambaran-penggambaran. Banyak sekali metafora yang dipakai oleh Daud di dalam menuliskan Mazmur 23 ini. Kita bisa melihat ada metafora gembala, seperti yang saya sebutkan, saya contohkan tadi. Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Dia melihat Tuhan sebagai gembala kehidupannya. Dan juga di sana ada penggambaran padang berumput hijau, air yang tenang, suasana yang meneduhkan. Tuhan membawa Daud, membawa kita kepada suasana yang meneduhkan. Kemudian juga di ayat keempat ada lembah kekelaman, ada gada, ada tongkat. Daud menunjukkan bahwa gembala yang baik itu, Tuhan itu bukan memimpin dia hanya kepada airan tenang, padang rumput yang hijau, suasana yang teduh, tapi juga di dalam lembah kekelaman pun dengan gada dan tongkat Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dia menopang dan menuntun Daud dan juga setiap kita. Dan kemudian juga saudara, di ayat kelima ada hidangan, ada minyak urapan, ada piala. Di sini menggambarkan bagaimana kehidupan yang sudah dipimpin Tuhan, yang menjadi gembala kehidupan Daud dan gembala kehidupan kita, ada sebuah kehidupan yang dalam tanda kutip subversif begitu. Kehidupan yang dibalikan kelihatannya, wah, lembah kekelaman, nih orang pasti tidak lolos begitu ya. Orang ini mungkin akan mati, orang ini mungkin akan celaka. Tapi ternyata orang-orang yang menjadi musuh itu yang kata Daud, ternyata justru melihat, wah, Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan menyediakan sesuatu dengan begitu baik dan melimpah kepada orang yang dikenannya, kepada domba-domba yang dipimpinnya. Dan ada piala yang melimpah, ada kehidupan yang melimpah di dalam pimpinan Tuhan. Dan di terakhir, ayat yang terakhir dari Mazmur 23, di sana ada penggambaran rumah, di mana setelah melalui berbagai musim kehidupan, Daud dituntun oleh Tuhan sebagai gembalanya. Akhirnya dia akan berteduh di rumah Tuhan. Dan bukankah itu juga pengharapan dari setiap kita? Di dalam melewati musim kehidupan apapun, kita akan melihat bahwa suatu saat nanti kita akan berteduh bersama-sama dengan Tuhan di kediaman yang kekal. Nah, itu Mazmur 23, saudara-saudara. Banyak sekali penggambaran, banyak sekali metafora yang bisa kita pahami. Kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat Mazmur lain, kita lengkap banyak sekali ya. Mazmur 103. Nah, saudara, kalau kita melihat Mazmur 103, kita akan melihat ini adalah seperti sebuah Mazmur yang liturgikal. Mazmur yang berisi liturgi untuk mengajak kita beribadah. Nah, saudara, kalau kita lihat Mazmur 103 ini diawali dengan ajakan beribadah, yaitu pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan kalau kita lihat Mazmur 103 ini, banyak sekali lagu diambil dari kalimat-kalimat ini ya. Misalnya lagu ajakan beribadah. Di sini kita pasti mengenal ada lagu Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, gitu ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, kuduslah namanya, gitu ya. Saudara-saudara, banyak sekali pujian yang terinspirasi dari Mazmur 103 ini. Tapi tidak berhenti di sana, pemazmur setelah mengajak umat untuk beribadah, mengajak semua orang percaya untuk beribadah, dia menunjukkan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan di sana juga dia menunjukkan siapa sih Tuhan dan siapa kita. Siapa Tuhan yang ternyata kasih setianya begitu limpah kepada kita manusia yang berdosa. Dan kita juga familiar pasti dengan salah satu ayatnya yang berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan kita juga pasti kenal lagu ini yang terinspirasi dari ayat ini yang berkata, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Begitu ya saudara-saudara.
itu digambarkan bagaimana Tuhan mengenal kita. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau memilih kita, mengangkat kita menjadi anaknya, dan mengampuni kita seakan-akan dia membuang jauh dosa kita sejauh timur dari barat. Dan kemudian dilanjutkan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ini, dikatakan Tuhan ini tidak hanya sejauh timur dari barat dia membuang dosa kita, melupakan pelanggaran kita, tapi dia juga menyayangi kita seperti Bapa menyayangi anak-anaknya. Dan bukankah ada juga lagu-lagu seperti ini kan ya, yang berkata seperti Bapa sayang anaknya, begitu ya saudara. Banyak sekali lagu yang terinspirasi dari Mazmur ini. Dan saudara tidak hanya menceritakan siapa Tuhan dan siapa kita sebagai manusia, kemudian pemazmur menyatakan bahwa ada berita anugerah nih, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Di sana dikatakan di ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dan saudara, seperti yang tadi saya katakan, Mazmur-Mazmur banyak sekali diakhiri dengan doksologi. Dan ini juga sekaligus sebuah inklusio. Kalau kita lihat, Mazmur 103 diawali dan diakhiri dengan kalimat yang sama. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini mengajak kita melihat juga ada paralelisme yang klimaks. Biarlah semuanya memuji Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah saudara, lihatlah bagaimana indahnya Mazmur 103 ini. Dan saudara, ketika di dalam konteks kita memahami konteks ibadah, kita memahami Mazmur ini, kita juga bisa melihat bahwa kita ini sebenarnya nggak kekurangan sumber loh. Kita tidak kekurangan hal-hal yang baik di dalam Mazmur untuk kita bawa di dalam ibadah kita. Kalau saudara mungkin pikir, ada yang sekarang saat ini berpikir, aduh ini mau bawain liturgi seperti apa ya, kebaktian hari Minggu, atau mungkin kebaktian doa, kebaktian di dalam kelompok, dan lain sebagainya. Lihatlah Mazmur-Mazmur, terutama juga ini kita bisa lihat dari Mazmur 103 ini. Begitu banyak saudara-saudara sumber yang bisa kita pakai untuk beribadah, untuk dijadikan sebuah liturgi yang sangat baik, membawa kita untuk mengenal Tuhan. Nah saudara, demikian apa yang bisa kita lihat dari Mazmur 103. Dan yang terakhir kita bisa lihat, kalau tadi sudah diawali dengan Mazmur 1, kita akhiri dengan Mazmur 150 saudara-saudara ya. Nah saudara, di sini kita bisa melihat ada banyak paralelisme ya. Nah saudara, Mazmur 150 diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Ada sebuah paralelisme inklusio, diawali dan diakhiri dengan kalimat yang sama. Dan di dalamnya juga ada paralelisme sinonim, mengajak jemaat untuk memuji Tuhan dengan banyak ragam alat musik. Saudara-saudara, di sana kita bisa melihat bagaimana pemazmur mengatakan pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dengan gambus kecapi, dengan rebana, tari-tarian, permainan kecapi, seruling, ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Banyak sekali hal yang bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Dan di akhir, kalau kita lihat, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini bukan kalimat yang terpisah saudara. Kalau kita melihat dari ayat 1b, di sana pemazmur itu mengajak pujilah Allah, pujilah Tuhan, pujilah Dia dengan bla bla bla, pujilah Dia dengan ini, dengan itu, segala macam. Dan ternyata kalimat penutup ini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, ini adalah sebuah klimaks, sebuah paralelisme klimaks dari Mazmur 150 ini. Biarlah semua yang bernafas, semua makhluk hidup itu memuji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, demikian yang kita bisa pelajari dari beberapa mazmur yang ada. Dan saudara juga bisa melihat mazmur-mazmur lain. Saudara bisa menggunakan mazmur untuk bersaat teduh, menjadi bahan saat teduh saudara. Dan jangan sekedar membacanya lewat seperti membaca surat begitu ya, atau membaca yang lain. Tapi lihatlah ini sebagai sebuah nyanyian saudara-saudara. Dan kita bisa pahami dari karakteristik puisi Ibrani, nyanyian orang-orang Ibrani pada waktu itu, untuk kita boleh memahami betapa kayanya loh orang-orang waktu itu, pemazmur itu mengenali Tuhan, dan mereka tuangkan itu melalui mazmur-mazmur yang ada. Nah saudara, mungkin ada yang dari tadi merindukan nih kapan ya bagian selah lagi ya, saya mau rehat sejenak, mungkin ada yang mau pause sebentar videonya, mau ke toilet dan lain sebagainya ya. Saudara-saudara, nah ini kita masuk ke dalam bagian selah terakhir ya. Nah saudara, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata Tuhan Yesus itu melantunkan mazmur? Saudara-saudara, secara khusus ketika kita mengingat kita belum lama merayakan akan
kasih Tuhan, kematian Tuhan di dalam peristiwa Jumat Agung. Di atas salib, saudara-saudara, Tuhan Yesus bermazmur. Dan saudara, kalau kita melihat perkataan-perkataan narasi di dalam kematian Tuhan Yesus di atas salib, di sana ada setidaknya beberapa mazmur, 3 mazmur yang kita bisa lihat di mana Tuhan Yesus menyampaikan keluhannya, pergumulannya kepada Allah Bapa, dan juga bagaimana orang-orang penulis-penulis Injil itu menceritakan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus di atas salib. Nah, saudara, ada 3 mazmur. Yang pertama ini pasti sudah sangat kita kenal, Mazmur 22 ayat 2. Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia katakan itu di atas kayu salib. Nah, saudara, satu perkataan lagi yang mungkin kita tidak terlalu perhatikan, ternyata ini berasal dari Mazmur ya, yaitu ketika Tuhan Yesus akan menyerahkan nyawanya, dia akan mati, dia seperti melantunkan Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan yang terakhir, saudara, kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus disalib dan dia berkata, aku haus. Ternyata itu juga ditulis lebih dulu, jauh sebelum Tuhan Yesus disalib, oleh pemazmur di Mazmur 69 ayat 22. Ketika pemazmur di situ melihat dirinya begitu menderita dan mengatakan, bahkan mereka, musuh-musuh pemazmur itu memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dan itu seperti digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, aku haus. Kemudian orang-orang, prajurit-prajurit waktu itu memberikan dia anggur asam. Nah, saudara, inilah indahnya Mazmur. Bahkan Tuhan Yesus pun menyanyikannya di atas kayu salib. Nah, saudara, demikian sesi Sela sudah selesai, tapi sesi kita belum berakhir. Sebentar lagi akan berakhir Bible Talk ini. Dan mari kita melanjutkan dengan sesi yang terakhir, yaitu aplikasi. Apa sih yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita bawakan dari pengantar Mazmur ini di dalam kehidupan beriman kita. Nah, saudara, hal yang pertama yang saya ajak kita untuk pahami atau lihat adalah bagaimana kita memahami Mazmur sebagai liturgi yang relasional. Dan nantinya juga kita akan melihat bagaimana kita melihat Mazmur sebagai liturgi, bagian dari liturgi ibadah kita, personal maupun komunal, sebagai sesuatu yang formatif, sesuatu yang membentuk kerohanian kita menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, saudara, yang pertama adalah mengenai relasional. Saudara, mari kita lihat Mazmur, kita aplikasikan Mazmur bukan sekedar sebuah nyanyian yang satu arah, tetapi ini adalah nyanyian 2 arah, saudara-saudara. Karena di dalam Mazmur ada Tuhan yang menyatakan siapa dia, Tuhan yang menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita, dan juga ada respon yang tepat yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Saudara, kalau betul-betul perhatikan nyanyian Mazmur-Mazmur yang ada, di sana pemazmur menyatakan bagaimana Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan siapa dia, dan kemudian pemazmur merespon. Ada respon yang harusnya diberikan oleh orang percaya ketika Tuhan menyatakan dirinya. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah hubungan yang relasional. Tuhan mau berkomunikasi, Tuhan mau berbicara kepada kita, menyatakan dirinya, menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Dan kita harusnya merespon akan penyataan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan saudara, yang kedua, kita bisa melihat Tuhan adalah Tuhan yang hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu memberikan pengharapan. Dan ini semua kita lihat ada di dalam setiap mazmur yang dituliskan oleh para pemazmur. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu selalu hadir. Pemazmur dalam keadaan tertekan, pemazmur dalam keadaan sukacita, ketika dia bersedih, ketika dia hancur hatinya karena melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ada, Tuhan tidak pernah miss 1 detik pun di dalam kehidupan pemazmur. Dan saudara, kita juga bisa melihat khususnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, ketika kita membaca Mazmur menjadi mungkin bahan saat teduh kita bisa melihat, oh iya, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap hadir buat saya. Tuhan setia buat saya. Saya mungkin saat ini sedang menghadapi pandemi. Bisnis saya kurang baik, saya sakit mungkin, saya relasi di dalam keluarga kurang baik, tapi Tuhan tetap ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan Tuhan terus akan menyatakan kebaikannya yang bisa saya rasakan, saya kecap dan lihat di dalam kehidupan saya. Dan saudara, mari di dalam aplikasi yang pertama ini, mari kita coba ketika membaca Mazmur, mari kita identifikasikan kehidupan kita. Apakah hidup kita ini ternyata, oh iya, saya punya pergumulan yang sama loh dengan pemazmur. Ketika pemazmur menuliskan misalnya, berapa lama lagi ya Tuhan, dia menantikan jawaban dari Tuhan. Mungkin saat itu kita juga sedang
menantikan jawaban Tuhan. Ketika mungkin anak kita sedang sakit, ketika mungkin hubungan dengan keluarga kurang baik, ketika kita di PHK, mohon maaf, kita sedang menantikan jawaban Tuhan berikutnya apa? What next Tuhan? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Dan mari kita lihat, oh iya, ternyata ada orang-orang yang bergumul bersama dengan saya. Walaupun terpantau jarak jauh sekali ya, 2000-an tahun, 3000-an tahun, tapi ini ternyata pergumulan yang sama, dan di sana juga ada Tuhan yang sama. Dan saudara, ketika kita sudah mengidentifikasikan kehidupan kita di dalam membaca kitab Mazmur, kita juga menemukan harusnya bahwa di sana ada relasi yang sedang Tuhan ingin bangun bersama-sama dengan kita. Saudara, hidup kita bersama dengan Tuhan bukan kehidupan, ingat, yang satu arah. Tapi hidup itu adalah hidup yang dua arah bersama-sama dengan Tuhan. Ada relasi yang ingin Tuhan nyatakan, ingin Tuhan bangun, ingin Tuhan rajut di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa menemukan ini ketika kita membaca, merenungkan kitab Mazmur. Dan yang terakhir, saudara, mari kita coba buka lebar-lebar ruang imajinasi rohani kita. Mungkin selama ini di antara kita, saya juga pernah saudara ya, membaca kitab Mazmur itu ya seperti membaca kitab-kitab lainnya begitu ya. Lewat saja. Ini orang ngomong apa sih? Tuhan adalah gembalaku, ya sudahlah, saya tidak terlalu peduli begitu. Tapi mari kita melalui karakteristik dari puisi Ibrani, dari Mazmur yang sudah kita pelajari. Mari kita pakai itu semua untuk boleh membuka ruang imajinasi kita lebih lebar lagi. Untuk kita boleh melihat kekayaan dari Mazmur ini melalui setiap penggambaran yang dipakai, metafora, paralelisme, dan lain sebagainya yang dipakai oleh para pemazmur. Nah, saudara, biarlah kita melihat bahwa Mazmur-Mazmur yang ada ini bukan sekedar kata-kata belaka, bukan juga sekedar nyanyian yang mungkin seperti sekarang, nyanyian-nyanyian yang romansa, cita-citaan, dan lain sebagainya, tapi ini sebuah pesan dari Tuhan bagi kita. Ada relasi yang mau Tuhan bangun, dan harusnya kita merespon akan relasi itu, akan ajakan itu dari Tuhan. Nah, saudara, itu aplikasi yang pertama. Mari kita melihat Mazmur sebagai sebuah liturgi kehidupan yang relasional. Ada relasi yang mau Tuhan bangun melalui Mazmur di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, aplikasi yang kedua yang bisa kita bawa pulang, kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, adalah kita coba lihat Mazmur sebagai sebuah liturgi nyanyian yang formatif, membentuk kehidupan kita. Nah, saudara, kalau misalnya ya kita dengar nada atau lagu yang kayaknya sedih begitu ya. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang hati kita rasakan begitu ketika mendengarkan nada-nada seperti ini, atau ketika mendengarkan nada-nada yang misalnya saudara, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bagaimana hati kita digerakkan melalui nada-nada seperti itu. Atau saudara, kita juga kalau misalnya sedang mendengar sebuah lagu yang kayaknya favorit banget buat kehidupan kita. Nah, itu kita kayaknya, wah, ini hari ini aku merasa lagu ini berbicara kepadaku begitu ya. Cocok sekali dengan musim kehidupanku yang sedang galau, aku masih jomblo, tidak tahu harus mencari siapa begitu ya, pasangan hidupku masih di mana, mungkin di Amerika atau di mana begitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa lagu-lagu seperti ini kok seakan-akan kayaknya berbicara kepada kita. Lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang menyayat-nyayat hati. Dan saudara, coba tanpa disadari, kehidupan kita bisa jadi seminggu itu tuh dibawa sangat mellow gitu. Ketemu orang bilang, ih gila lu ganteng banget hari ini. Memang ganteng, tapi biasa aja hidup gua. Jadi lagu itu seakan-akan memiliki dampak membentuk mood kita selama kira-kira mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin jangan-jangan 1 bulan begitu ya. Kita jadi orang yang sangat mellow, padahal juga orang-orang kenal kita tuh sebagai orang yang sangat ekstrovert, orang-orang yang sangat sanguin, orang-orang yang hahe. Tapi ketika ada satu lagu yang kelihatannya mengena kepada kita, wah, mood kita langsung berubah. Nah, saudara, kalau lagu dunia itu begitu, saya kira dampak yang lebih luar biasa ada di dalam puji-pujian di dalam Alkitab, lagu-lagu di dalam Alkitab. Saudara, lagu yang harusnya menuntut respon dari kita, seharusnya menuntut respon yang sehat, yang membentuk kehidupan rohani kita. Kalau kita mendengar lagu-lagu dunia, kemudian kita bisa menghentak-hentakan kaki kita, atau kita bisa, kayaknya pengen goyang gitu ya. Nah, bukankah demikian juga harusnya dengan ketika kita melihat puji-pujian di dalam kitab Mazmur khususnya, puji-pujian di dalam Alkitab. Ada respon rohani yang harusnya timbul dari kehidupan kita, dari diri kita, saudara-saudara. Nah, saudara, ini bukan sekadar respon abal-abal begitu ya, tapi ini sebuah respon yang membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ada nuansa kristosentris di sana.
Kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, bukankah harusnya ketika kita menyanyikan sebuah lagu, ketika kita beribadah, ketika kita mungkin saat teduh, kita beribadah hari Minggu, kita melakukan secara online saat-saat ini, nah saudara, bukankah harusnya nyanyian-nyanyian itu membawa kita semakin serupa dengan Tuhan, mengajak kita untuk membentuk diri kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan ketika kita mengingat nyanyian-nyanyian itu di dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, itu terus-menerus membentuk kita. Bukan sekedar lewat, terus malah bikin kita melo terus begitu ya, tidak bersemangat menjalani kehidupan, tapi justru menguatkan iman kita, meneguhkan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, kita juga bisa melihat bahwa kitab Mazmur ini secara formatif kita melihat ada dimensi imajinasi yang seharusnya membentuk kita. Seperti yang tadi saya katakan, kita lihat begitu banyak karakteristik puisi yang harusnya membangkitkan imajinasi kita. Tapi saudara, bedakan imajinasi dengan fantasi, saudara-saudara ya. Fantasi itu kan sesuatu yang halu, sesuatu yang nggak jelas ya, itu mungkin hanya di angan-angan dan tidak pernah terjadi. Kalau imajinasi itu adalah penggambaran, bagaimana kita menangkap sesuatu yang mungkin tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi mungkin ada penggambaran-penggambaran. Dan mari kita lihat, pelajari kitab Mazmur, terapkan kitab Mazmur dengan imajinasi yang doksologikal, imajinasi yang harusnya bersumber dari narasi firman Tuhan. Khususnya ketika kita memahami kitab Mazmur, berarti kita melihat, oh ini kalimat demi kalimat, lirik demi lirik ini sedang membawa saya kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupan saya. Dan saudara, juga imajinasi ini harus didasari oleh penebusan. Saudara, Tuhan menebus kita bukan sekedar untuk memindahkan kita dari neraka ke surga, memberikan kita keselamatan yang kekal, kita bisa nikmati nanti, tidak. Kita bisa nikmati sekarang melalui tubuh yang fana ini. Oleh karena itu, lihatlah, pakai imajinasi kita juga yang bekerja di dalam tubuh kita ini melalui dasar, oh iya, tubuh saya sudah ditebus. Nah, imajinasi ini pun juga harusnya sudah ditebus. Bukan kita jadinya berpikir kepada hal-hal yang sifatnya fantasi begitu ya. Ketika memuji Tuhan malah mikirin yang lain. Mari kita buka ruang imajinasi kita dan memikirkan bagaimana seharusnya kita memahami setiap pujian itu melalui kata-kata, lirik-lirik yang ada, penggambaran-penggambaran yang ada. Baik ketika kita membaca kitab Mazmur maupun juga ketika kita beribadah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Nah saudara, imajinasi ini juga harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan untuk memuaskan kita, kayaknya kalau memuji Tuhan itu nggak pernah kepikir apa, ya sudah saya pikir yang aneh-aneh, enggak begitu ya. Ini imajinasi yang harusnya membawa kita, oh iya, ketika saya memuji Tuhan, saya memahami melalui penggambaran, melalui lirik yang ada, oh Tuhan begitu besar, Tuhan setia kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ada respon yang dituntut di sana. Nah, itu harusnya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin hidup berkenan kepada Tuhan, saya ingin semakin mengenal Tuhan, saya ingin semakin memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kalau begitu kita bisa melihat juga seperti yang, nah ini sebenarnya tadi bagian di depan ya. Saya sudah sampaikan bahwa imajinasi itu harusnya membangkitkan hati kita, menggoncang hati kita lebih dulu, untuk kemudian pikiran kita itu terdidik, terisi. Kita harusnya bagaimana, dan kemudian tindakan kita, tubuh kita ini digerakkan. Ada respon yang harusnya terjadi, dan ketiga hal ini saya kira bisa terjadi secara hampir bersamaan. Ketika kita membaca Mazmur, melihat penggambaran yang ada, ketika kita memuji Tuhan di dalam ibadah, baik ibadah personal kita atau ibadah komunal kita, semua ini hati, pikiran, dan tindakan kita itu bergerak, dan kita memancarkan, melakukan sebuah respon yang tepat ketika kita membaca Mazmur, ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, imajinasi ini adalah pasti harusnya bagian dari partisipasi aktif kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Partisipasi aktif ini bagaimana cara melakukannya? Ya, saudara, saya mengajak kita untuk melihat ada satu seni ya yang mungkin juga kita belum pernah terpikir atau belum pernah dengar, yaitu seni kinetis. Nah, saudara, seorang teolog, seorang penulis buku bernama David Taylor mengatakan demikian, saudara bisa membacakan, intinya adalah tubuh kita, seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah tubuh yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan tubuh ini, kalau kita percaya Tuhan menebus kita seutuhnya, tubuh dan roh kita, maka kita harusnya melihat tubuh ini juga dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan demikian saudara-saudara, kita harusnya memahami bahwa setiap hal yang kita lakukan dengan tubuh kita, ini berperan penting untuk membentuk kita. Ketika kita menyanyi, mungkin
kita sepertinya diajak untuk mengangkat tangan, atau kita diajak untuk menundukkan kepala. Saudara, itu bukan sekedar sebuah respon yang mungkin dalam tanda kutip karismatikal gitu, bukan. Tapi ini respon yang wajar ketika kita tahu, oh kita sudah ditebus oleh Tuhan. Termasuk setiap bagian tubuh kita, setiap gerakan yang akan kita lakukan ketika memuji Tuhan, setiap ekspresi yang kita keluarkan ketika memuji Tuhan, itu semua sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita harusnya berpartisipasi aktif melalui hal-hal tersebut. Nah, saudara, David Taylor juga menuliskan kalimat yang lain demikian. Intinya adalah dia menyatakan bahwa ketika kita menggerakkan tubuh fisik kita ini di dalam konteks penyembahan, peribadahan yang korporat atau komunal, itu bukan sekedar untuk dilihat, wah ini gerakannya asik juga gitu ya, jadi orang lain ikut gerak begitu, bukan. Tapi gerakan ini adalah ketika memancarkan bahwa kita ini pengen caught up, pengen ditangkap, ditawan oleh sebuah realitas yang jauh lebih besar dari diri kita. Dan bukankah saudara-saudara ketika kita beribadah kepada Tuhan baik secara personal maupun komunal, kita seperti sedang ditangkap oleh Tuhan, dibawa kepada realitas yang lebih besar. Yaitu ketika kita beribadah, kita tidak sekedar beribadah bersama dengan orang-orang di sekitar kita, tapi kita sedang beribadah bersama dengan malaikat-malaikat di surga, bersama dengan orang-orang percaya yang sudah mendahulu kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, saudara, inilah yang harusnya berperan di dalam konteks formatif dari Mazmur, konteks formatif dari puji-pujian. Nah, saudara, kita juga bisa melihat bahwa seni kinetis ini harusnya adalah sebuah ekspresi yang formatif dan partisipatif. Sekali lagi, seperti yang David Taylor tadi katakan, bukan sekedar sebuah ekspresi yang, wah ini gerakannya bagus, atau itu orang, geraknya aneh banget, begitu ya. Bukan begitu. Tapi ini sebuah gerakan yang formatif, sedang membentuk kita loh. Dan ini juga gerakan yang partisipatif, sebagai bagian dari kita orang percaya merespon akan penyataan Tuhan di dalam puji-pujian, kita merespon. Dan juga ini mengajak orang-orang di sekitar kita juga ketika misalnya kita beribadah secara komunal, mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama, berpartisipasi beribadah bersama-sama. Dan kemudian juga seni kinetis ini adalah sesuatu yang berorientasi kepada Allah, berorientasi kepada Tuhan. Setiap ekspresi yang kita lakukan dengan tubuh kita, itu adalah berorientasi kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita bisa lihat Mazmur tidak kekurangan dengan hal-hal ini. Baik dengan formative, participative expression, dan juga God-oriented expression. Begitu banyak ekspresi yang ada di dalam kitab-kitab, dalam Mazmur-Mazmur, dan kita bisa melihat bagaimana pemazmur itu seperti otentik sekali dia menyampaikan ekspresinya di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, khususnya di dalam buku David Taylor tadi, dia membagi seni kinetis ini menjadi 3, saudara-saudara ya. Yang pertama adalah postur. Saudara-saudara, postur itu kita bisa pahami sebagai contohnya misalnya berdiri gitu ya. Ketika kita beribadah misalnya biasanya diajak oleh pemimpin pujiannya, mari kita bangkit berdiri, kita berdiri. Atau postur juga kita duduk, atau mungkin kita berlutut. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa ketika kita duduk berdiri begitu ya, kadang-kadang kita pikir, kenapa sih nih duduk berdiri, apa artinya, apa maknanya, apa signifikansinya. Saudara, duduk berdiri ini punya makna. Dan kalaupun mungkin kita rasa, aduh ini kok WL-nya kelupaan kayaknya, saya disuruh berdiri terus, tidak disuruh duduk begitu ya. Saudara, jadikan ini bagian dari kehidupan kita secara personal juga. Kalaupun WL sebagai manusia pemimpin pujian dia bisa lupa, mungkin ada saatnya kalau memang kita harus duduk, kita bisa duduk dengan sendirinya, apalagi dengan kondisi saat ini kita beribadah online begitu ya. Nah, saudara, postur-postur ini bukan sekedar postur yang tanpa makna, ada makna yang sedang ingin disampaikan. Ketika kita diajak berdiri, ada sebuah sikap hormat yang harus kita berikan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, yang kedua adalah gestur. Gestur di sini contohnya misalnya menundukkan kepala, menyembah atau tersungkur yang mungkin kita jarang sekali atau tidak pernah lakukan gitu ya. Membentuk tanda salib, berpegangan tangan, menumpangkan tangan, membuka tangan. Misalnya ketika kita sedang menerima doa berkat, kita membuka tangan kita menerima berkat Tuhan. Saudara, ini gestur-gestur yang punya makna. Bukan gestur yang asal lewat begitu. Oh, pas lagi mau doa berkat kita harus buka tangan supaya berkat Tuhan tercurah, tingkap-tingkap langit terbuka begitu, tidak ya. Tapi ini sebuah gestur yang mau menunjukkan, oh iya, Tuhan berkatilah saya. Tolong saya, pimpin saya menjalani kehidupan minggu berikutnya. Tuhan sudah mengutus saya, ada ayat pengutusan yang kita bisa baca. Dan Tuhan mau memberkati kita. Tuhan tidak hanya mengutus kita, tapi Tuhan juga mau memberikan berkatnya untuk memelihara, untuk menuntun, memimpin kehidupan kita.
Dan yang terakhir saudara ada gerakan atau movement ya. Di sini contohnya misalnya menaikkan tangan gitu, bertepuk tangan, melompat-lompat ya, menjejakkan atau menghentakkan kaki gitu. Atau mungkin juga kita di dalam nuansa persekutuan misalnya ada gerak dan lagu begitu ya. Nah, ini saudara bukan sebuah gerakan juga lagi-lagi yang nggak ada maknanya, cuma dilihat lucu ya, digerak-gerak ya, patah-patah gitu, nggak jelas gitu. Tapi ini sebuah gerakan yang mengekspresikan bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mau memuji Tuhan melalui nyanyian yang ada. Kita diajak untuk bersukacita misalnya, yuk kita bertepuk tangan. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya kita mungkin berpikir saya ini orangnya tidak terlalu ekspresif begitu ya, saya kira ekspresi tidak harus ditunjukkan secara objektif. Misalnya semua orang bertepuk tangan tuh harus gitu, enggak juga begitu ya. Tapi kita juga bisa lihat misalnya, mungkin saya orangnya tidak terlalu ekspresif. Kalau diajak bertepuk tangan, oke lah saya bertepuk tangan seperti biasanya saja misalnya begitu. Tapi itu lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Kita tahu Tuhan sudah menebus kita, Tuhan mau kita bersukacita. Ayo saya bertepuk tangan ini sebagai bagian dari partisipasi aktif saya kepada Tuhan, mengajak jemaat juga yang lain di samping kiri kanan saya untuk boleh beribadah bersama-sama, bertepuk tangan bersama-sama, gitu saudara ya. Nah saudara, mari kita lihat ini semua adalah peragaan yang punya makna sekali lagi, dan ini membentuk kita. Saudara bayangkan ya, kalau misalnya kita sedang di dalam ibadah, kita mengaku dosa begitu ya, terus kita misalnya ibadah online nih, main handphone gitu, terus lagu lagi dimainkan misalnya ya, sebenarnya aku tak layak, lagu apa sih ini begitu ya, guys. Biarin aja deh, bodo amat ya, gue layak-layak aja, buktinya gue masih hidup, masih bisa beribadah, ya sudahlah begitu. Kita tidak mungkin menundukkan kepala kita, mungkin kita memegang dada kita merasa, Tuhan aku ini memang gak layak di hadapan Engkau, aku ini penuh dengan dosa, aku hancur, tapi Tuhan kok mau mengundang aku untuk beribadah. Apa yang seharusnya aku responi di dalam pengakuan dosa ini? Nah, saudara, gestur-gestur seperti ini akan menjadi berbeda ketika kita tidak merespon sama sekali begitu ya. Gestur-gestur ini harusnya membentuk kita untuk kita boleh menjadi misalnya pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah layak datang di hadapan Tuhan di dalam sebuah ibadah ataupun di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan datang kepada Tuhan, di dalam pengakuan dosa misalnya, saya seharusnya datang dengan hati yang hancur, kepala yang tertunduk, saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau panggil saya, mau saya mengakui semua kehancuran, kebobrokan dosa saya, dan Tuhan mau memulihkan saya lagi. Nah saudara, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat formatif, membentuk kehidupan iman kita, menumbuhkan kerohanian kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, juga contoh lain misalnya ya, ketika para pelayan tuh berdoa, mereka meminta agar Tuhan memampukan saya. Tuhan tolong, doanya mungkin sampai di rumah itu berlutut-lutut dulu, karena grogi begitu ya, seperti saya sekarang menyampaikan Bible Talk agak grogi sedikit ya, merasa tidak layak. Nah itu akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika mereka datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Para pelayan ini akan datang dengan sebuah kerendahan hati bahwa saya nggak layak, tapi Tuhan mau panggil saya. Melalui gestur-gestur, postur, gerakan yang mereka lakukan di dalam doa pribadi mereka, mungkin itu akan menjadi sebuah formasi iman, formasi kerohanian mereka untuk membentuk mereka menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati, pelayan-pelayan yang maunya memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri, misalnya begitu saudara ya. Nah saudara, sebenarnya contoh yang tidak kalah dekat ya, dari tadi beberapa contoh yang saya sebutkan, kita bisa melihat sebenarnya ibadah sekolah minggu. Saudara yang saat ini mungkin menonton adalah losa-losa sekolah minggu, atau ada anak-anak sekolah minggu begitu ya. Kenapa sih di sekolah minggu itu banyak sekali gerakan di dalam menyanyikan sebuah lagu? Itu adalah ekspresi bagaimana anak-anak mengekspresikan misalnya sukacita mereka. Tuhan sudah mengajak mereka datang beribadah. Ayo kita bersukacita di hadapan Tuhan, misalnya begitu. Dan saudara, saya kira harusnya gerakan-gerakan seperti ini, gestur-gestur, postur-postur begitu tidak berhenti di hanya ibadah sekolah minggu. Seharusnya di dalam ibadah-ibadah yang lain pun, ibadah pribadi, ibadah personal kita juga, ibadah komunal kita, hal-hal ini bisa dilakukan. Hal-hal ini bukan sekedar, ini bagiannya anak-anak lah, pokoknya mereka yang gerak-gerak ya, atau bagiannya di persekutuan aja lah, di KU kita tidak butuh. Saudara, ini bagian yang menjadi esensial di dalam kehidupan beribadah kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara, melalui bagian kedua ini,
formatif, dimensi formatif di dalam memahami kitab Mazmur sebagai sebuah liturgi, sebagai sebuah nyanyian. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama, mari kita lebih dulu rindu mengenal Tuhan. Saudara-saudara, ingat bahwa semua ekspresi ibadah kita harus dimulai dengan kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Kerinduan kita untuk mengenal firman Tuhan. Khususnya ketika kita misalnya membaca kitab Mazmur. Kita dilatih untuk menjadi orang yang mau menyampaikan apa sih isi hati saya melalui ekspresi-ekspresi yang kita lakukan. Melalui postur, melalui gestur, melalui gerakan yang kita lakukan di dalam ibadah. Tapi awali itu semua dengan kita mau rindu loh, mengenal Tuhan dulu dan firman-Nya. Dan kemudian mari kita berpartisipasi. Mari kita berpartisipasi aktif sesuai dengan karakter kita. Mungkin kita tidak mesti jadi orang eksplosif gitu ya. Ketika memuji Tuhan, bertepuk tangan, pujian sukacita, wah kita kayaknya tepuk tangan seperti orang gila, orang kacau gitu ya. Enggak. Tapi bertepuk tanganlah, berekspresilah sewajarnya begitu saudara ya. Dan melalui ekspresi ini kita juga bisa melihat bagaimana melalui tubuh yang sudah ditebus oleh Tuhan ini kita memuliakan Tuhan loh. Ekspresi yang doksologikal. Dan yang terakhir saudara, mari kita biarkan diri kita dibentuk melalui setiap ekspresi ibadah ini. Ketika kita mungkin menundukkan kepala kita, ketika kita mengangkat tangan kita, mengangkat kepala kita menengadah ke atas, ketika kita membuka tangan kita memohon berkat Tuhan, ketika kita bertepuk tangan dan mungkin agak sedikit jinjit mau loncat-loncat begitu ya. Itu biarlah semua itu membentuk kerohanian kita, membentuk iman kita, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Dan saudara, di masa pandemi ini saya juga mengajak kita, mari kita menantikan Tuhan membentuk kita ya. Ketika kita mungkin ibadah online di rumah, kita tidak bisa beribadah dengan saudara-saudara seiman, mungkin Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita melatih ekspresi ibadah kita. Ketika misalnya kita mungkin yang beribadah sendirian gitu ya. Ketika selama ini datang ke KU, misalnya datang ke KU3 gitu ya. Aduh, saya nggak berani berekspresi, saya malu. Nah, ketika mungkin saat ini Tuhan mengizinkan ada pandemi, saudara-saudara yang biasanya ibadah sendirian, terus sekarang ibadah online sendirian juga begitu ya. Pakai waktu ini, kesempatan ini, mungkin Tuhan mau pakai kesempatan ini untuk melatih kita berekspresi di dalam ibadah. Menyampaikan ketika misalnya melakukan dosa lagi-lagi, bagaimana saya hidupnya di hadapan Tuhan, saya harus koreksi hati saya, dan lain sebagainya saudara. Pakai momen-momen ini untuk betul-betul melatih diri kita, karena ini bukan sekedar sebuah ekspresi, bukan sekedar sebuah ucapan, suara, nyanyi, dan lain sebagainya, tapi ini semua sedang membentuk diri kita semakin serupa dengan Tuhan. Nah saudara, biarlah kita boleh menyadari melalui Bible Talk saat ini, hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan itu rindu loh mau berelasi dengan kita. Khususnya melalui kitab Mazmur, kita melihat bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya, menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Dan juga kita boleh dimampukan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang berpartisipasi aktif di dalam kehidupan beribadah kita, baik dalam beribadah personal maupun juga komunal. Dan biarlah ketika kita dimampukan untuk berpartisipasi secara aktif, kita juga boleh merasakan dampak yang formatif itu, mengalami bagaimana melalui setiap gerakan ibadah kita, ekspresi ibadah kita, ketika kita merenungkan juga kitab Mazmur khususnya, kita boleh dibawa untuk dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua.